di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Di belakang saya kelihatannya ada Bu Pak Dian tadi udah ya, Pak Dian sama Pak Agus sudah ya, sudah menyampaikan paparan. Jadi saya mungkin sekilas saja 15 menit Mbak Friska. Mungkin nanti saya combine dengan Pak Bu Puspa lah, ada Bu Puspa dari Biro KLI, nanti kita combine bagaimana Kementerian Keuangan mentransformasi digital selama pada saat ini. Saya mungkin akan fokus kepada implementasi melanjutkan saja sebenarnya dari Pak Danrif tadi yang terkait dengan bagaimana implementasi teknologi digital di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya mengoptimalkan penerimaan dari hal tersebut. Hanya saja memang sebelum sampai ke sana, saya mungkin karena juga diminta untuk memaparkan strategi pemerintah selama masa pandemi, saya coba agak cepat-cepat memberikan gambaran mengenai kondisi pada saat ini dan kemudian respon pemerintah sampai kemudian ujungnya nanti kurang lebih ke ekonomi digitalnya, respon kementerian seperti apa. Silakan lanjutkan mungkin slide-nya. Kita lihat bahwa pandemi ini masih memberikan risiko yang sangat besar ke perekonomian. Silakan. Nah, kalau kita lihat secara umum, next slide, please. Nah, kalau kita lihat dari ini dari kasus yang kemarin kita sudah sampaikan pada waktu preskon APBN kita, sampaikan Bu Menteri, Bapak Ibu semua yang terhormat, dapat kita lihat bahwa perkembangan kasus secara umum di dunia ini masih sangat signifikan. Kita belum melihat kasus melandai secara umum yang beberapa negara mengalami pengalaman yang berbeda, tetapi secara umum kasusnya masih menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Apabila kita butuh waktu 4 bulan untuk mencapai kasus 5 juta, hanya 40 hari untuk tambahan ke level 10 juta, dan sekarang hanya perlu waktu kurang dari 20 hari untuk tambahan 5 juta setiap tambah 5 juta. Artinya kasus ini masih sangat eskalatif, menyebar sangat besar gitu ya, dan kemudian episentrumnya sudah bergeser dari yang tadinya di Asia Timur, sekarang sudah ke negara-negara berpenduduk besar dengan risiko yang besar. Yang kalau bahasa kita biasanya begini, Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya tadi kita coba dengar-dengar orang sana yang kena gitu ya, sekarang mungkin kita sudah melihat sahabat kita, tetangga kita, saudara kita sudah ada yang terkena. Ini menunjukkan bahwa virus itu ada dan ada di antara kita begitu ya, sehingga ini menimbulkan risiko pada perekonomian. Next slide. Nah, kalau kita lihat di kondisi di Jakarta, di Indonesia, Bapak Ibu juga mungkin sekedar mengingatnya, barangkali ini kasusnya juga sangat eskalatif. Kita termasuk yang barangkali negara-negara di dunia yang grafiknya itu masih menanjak aja gitu, belum kelihatan titik puncaknya gitu ya. Termasuk diantaranya kalau saya lihat dari perbandingan dengan negara lain, barangkali India juga masih dalam posisi yang sama dengan kita. Beberapa negara lain sudah mulai ada yang melandai dan ada yang sudah mengalami experience the second wave juga. Dan jadi kita pikir ini menjadi PR kita bersama. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat di grafik yang kanan atas 7 days moving average, kita lihat secara umum bahwa kasus ini peningkatan cukup signifikan. Apalagi dalam 2-3 minggu terakhir kita lihat kita sudah, yang kita khawatirkan kita sudah terbiasa mendengar kasus tambahan di atas 4.000 gitu. Kemarin malah nyaris hampir 5.000. Jadi ini akan memberikan tekanan yang cukup signifikan gitu ya. Dan kalau kita lihat di next slide, beberapa provinsi yang besar, next slide, kalau kita lihat beberapa provinsi yang besar dengan kontribusi PDB yang besar juga memberikan kontribusi terkena dampak yang cukup besar. Mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat provinsi-provinsi yang besar dengan kontribusi ekonomi PDB yang besar, dengan kue ekonomi yang besar juga nanti bermasalah. Kita lihat Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kampung saya Sumatera Barat juga termasuk dalam list provinsi yang relatively dengan tantangan lah, kalau kita sebut tantangan eskalasi kasus yang masih besar. Nah, Bapak Ibu semua, jadi kalau secara sekilas bahwa ini karena memang kita lihat bukan hanya dominasi Indonesia, kalau kita lihat di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya, nah, di sini kita lihat bahwa tentunya pandemi tadi yang secara umum berdampak besar ini menimpa hampir seluruh negara. Kita lihat pertumbuhan ekonomi dan kita lihat perkiraan defisit di kuartal 3, di kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Kita lihat hampir seluruh negara sampai yang sebelah kiri itu yang kuning berarti di kuartal 1, yang biru berarti kuartal 1, yang orange itu berarti kuartal 3. Yang kita lihat prediksinya. Kalau kita lihat hampir seluruh forecast menunjukkan bahwa
semua negara di dunia itu mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam. Bahkan lebih dalam dibandingkan kita. Kita di kuartal 1 masih positif hampir 3, 2,97, kemudian kuartal 2 minus 5,3. Nah, kalau kita lihat di negara-negara lain itu sudah hampir negatifnya, seperti yang paling kiri itu Spanyol misalnya, dari minus 22 diperkirakan masih bertahan di minus 12. Yang dekat kita, tetangga kita misalnya Filipina, dari minus 16 kemudian diperkirakan masih minus 6. Thailand masih minus 12 ke minus 9. Artinya memang tantangan ini menjadi sangat signifikan kita hadapi. Dan Indonesia juga tidak berbeda banyak, walaupun dengan tekanannya relatif lebih sedikit dibanding negara lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, dengan adanya tekanan pertumbuhan ekonomi ini tentu mendorong adanya kebutuhan pemerintah untuk pembiayaan defisit. Nah, pembiayaan defisit kita lihat hampir seluruh negara juga selama masa pandemi ini mengekspand kebutuhan fiskalnya dengan cukup besar. Nah, kita lihat misalnya yang di kotak tengah yang hijau misalnya Singapura. Singapura itu fiskal defisitnya minus 13. Kita yang fiskal defisit selalu di-maintain untuk prudential manajemennya itu di level di bawah 3%, mau tidak mau pada tahun ini diperkirakan akan berada di kisaran minus 6%. Artinya ini sebagai respon pemerintah karena mau tidak mau harus direspon dengan cepat. Bagaimana pandemi ini direspon dengan cepat sehingga dampaknya tidak terlalu dalam dan kita bisa kembali recover dalam waktu yang dekat tanpa sekali lagi Bapak Ibu sekalian isu utamanya tetap tentunya kesehatan sehingga masalah kesehatannya selesai, masalah ekonominya juga bisa dipertahankan. Nah, mungkin kita lanjut saja ke slide nomor 9. Nah, untuk responsif pemerintah terhadap bagaimana mungkin 9 aja barangkali karena yang tadi udah saya singgung sedikit karena waktu juga sangat singkat. Nah, pemerintah memberikan respon yang sangat positif Bapak Ibu sekalian terhadap bagaimana kita mengatasi pandemi ini dalam konteks perekonomian. Saya mungkin akan fokus ke masalah ekonominya karena saya tidak punya kapasitas cukup dalam bidang kesehatannya, nanti barangkali dan sesuai permintaan panitia, nah mungkin saya mintanya fokusnya dalam hal ini dalam konteks fiskal. Nah, dalam konteks fiskal kita lihat bahwa pemerintah telah mencoba mengalokasikan dan sesuai dengan seiring dengan perubahan yang cepat, bagaimana pemerintah responnya juga cepat sekali dalam tahun ini. Kita lihat bahwa dalam Undang-Undang APBN 2020 tahun lalu yang diketok Oktober tahun lalu diperkirakan defisitnya itu kurang lebih sekitar 1,76% atau sekitar 307 triliun. Nah, ketika kemudian pandemi ini jalan, tentu saja ketika masa yang sudah kita jalani selama 6 bulan dari Maret sampai dengan sekarang sudah mau Oktober, kita lihat bahwa tekanan perekonomian tentu tidak ringan. Nah, dalam mereka tidak perekonomian ini dampaknya adalah yang pertama penerimaan pajak tentu tidak sesuai dengan harapan karena otomatis perekonomian juga tidak sangat optimal. Nah, sehingga di satu sisi penerimaan tidak optimal, di sisi yang lain belanjanya tetap dibutuhkan untuk responsif. Sehingga mau tidak mau responnya adalah dengan pelebaran defisit. Nah, pelebaran defisit sudah dilakukan 2 kali. Yang pertama melalui Perpres 54, defisit dilebarkan ke 852 triliun, dan di Perpres 72, defisitnya kemudian dilebarkan lagi ke 1039 triliun. Nah, kalau kita lihat, next slide, nah ini dikemanakan saja, saya pikir untuk sekedar mengingatkan saja kemana uang ini nah kita pemerintah sudah mengalokasikan yang namanya untuk pemulihan ekonomi nasional. Kesehatan menjadi salah satu fokus utama kita untuk diselesaikan, pemberian insentif medis, nakes dan sebagainya itu dialokasikan sekitar 87 triliun. Kemudian ada tentu bangunan jaminan sosial. Dengan pandemi ini tentu masyarakat perlu dibantu kehidupan sehariannya dan itu kita masukkan dalam bansos, ada kartu-kartu untuk membantu prakerja dan sebagainya, bantuan langsung tunai, semua di sana disampaikan sekitar 200 triliun. Dunia usaha juga diberikan fasilitas dengan sejumlah kurang lebih dialokasinya sekitar 120 triliun, UKM 123 triliun, dan juga ada beberapa program lain. Nah, kalau kita lihat secara umum, serapan sampai di slide berikutnya, secara umum serapannya sampai saat ini memang tidak terlalu baik, walaupun kita lihat dalam 1-2 bulan terakhir sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan juga. Saya pikir kalau awal-awal dulu itu masih sekitar 5-6%, sekarang sudah di tingkatan 36% dari pagu yang ditetapkan. Dan kalau kita lihat dari pergerakan selama bulan ini dalam 15 hari saja itu sudah serapannya sudah 40 triliun. Jadi mudah-mudahan kita berharap seluruh insentif ini bisa dimanfaatkan sehingga bisa membantu masyarakat untuk perbaikan, mempertahankan daya belinya masyarakat, terus juga untuk mempertahankan masyarakat tetap sehat dan dengan berbagai program ini.
Nah, mudah-mudahan semuanya bisa serapan. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, sebenarnya strategi pemerintah tadi kalau kita lihat insentif usaha di sini ada sekitar 120 triliun. Nah, insentif usaha 120 triliun itu sebenarnya dialokasikan untuk 3 hal. Yang pertama adalah kita menopang sisi permintaan, yaitu untuk tetap menjaga sisi demand-nya masyarakat. Kalau dari sisi pajak kita punya yang namanya kita sebut dengan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Artinya kalau ada orang berpenghasilan sampai dengan 200 juta, maka biasanya pajaknya yang dibayar sendiri ataupun dibayar perusahaan sekarang semuanya ditanggung pemerintah. Karyawan mendapatkan seluruh penghasilan secara full. Artinya kita berharap daya beli masyarakat tetap bisa ditahan. Yang kedua, tentu kita juga jaga sisi produksi, yaitu kita ringankan beban likuiditas usaha yang terdampak melalui fasilitas pajak di bidang impor, misalnya atau PPh 25, kemudian juga keringanan pembayaran pajak bulanan, dan seterusnya. Itu juga tujuannya adalah untuk menjaga sisi produksi. Tujuan yang ketiga adalah mendorong partisipasi masyarakat atau memfasilitasi masyarakat yang akan berpartisipasi di dalam penanganan COVID. Salah satunya adalah dengan pemberian fasilitas kalau misalnya ada bentuk-bentuk sumbangan yang selama ini tidak bisa dikurangkan dari komponen biaya, misalnya, nah sekarang kita akui sebagai biaya, sehingga masyarakat didorong juga untuk berpartisipasi di dalam penanganan COVID. Karena ini memang kondisi yang membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder di dalam penanganannya, sehingga bisa mudah-mudahan ke slide 14. Ini kaitan ekonomi digital adalah kalau kita lihat dengan berbagai insentif yang diberikan dan kemudian kalau kita lihat juga dengan perlambatan ekonomi yang terjadi di slide 14, kita lihat tentu basis pajak akan menjadi otomatis turun. Karena di satu sisi sangat clear insentif diberikan, di sisi lain ekonominya juga belum tumbuh dengan baik, otomatis ekonominya melambat, baseline pajaknya rendah, tax ratio-nya turun. Nah, tentu ini menjadi tantangan yang luar biasa besar. Walaupun kita melihat hampir seluruh negara juga mengalami hal yang sama. Cina selama 1 semester pertama penerimaan pajaknya turun 15%. Kemudian Vietnam, kalau kita ambil contoh yang dekat, itu turun 12%. Indonesia semester sampai dengan Agustus kemarin penerimaan pajaknya sudah tumbuh minus 15%. Sementara di satu sisi kita memerlukan penerimaan ini untuk survive. Nah, apa kaitannya dengan ekonomi digital? Nah, tentu tuntutannya adalah untuk tahun ini dan tahun-tahun depan, tentu kita tidak lagi hanya sekedar mengandalkan basis yang lama. Nah, kalau kita lihat di slide 15, untuk 2021 kita punya 3 menit lagi ya Pak Yon. Baik. Terima kasih. Untuk kita lihat di slide nomor 21 misalnya, di slide 15, nah kita lihat salah satunya perluasan basis. Nah, perluasan basis ini kalau kita lihat di slide 16, boleh slide 16? Salah satunya saya lihat ini adalah tentang pemajakan dan dari perdagangan melalui sistem elektronik yang tadi saya meneruskan saja dari Pak Danrif. Artinya dengan Perpu yang ada, Pak Danrif sampaikan tadi bahwa ini memang peluang kita untuk mengumpulkan pajak secara optimal. Dapat kami sampaikan bahwa pengenaan pajak ini untuk kegiatan ini memang masih ada challenging-nya. Tentu kita ingin tujuannya dalam pemajakan digital ini adalah mungkin slide 18. Yang pertama tentu kita lihat potensinya besar. Pak Danrif tadi sudah sampaikan potensinya sangat besar. Walaupun pengawasannya tentu tidak segampang memajaki yang konvensional. Betul Pak Danrif ya? Karena memang potensi besar dengan sistem yang seperti ini tidak gampang untuk diawasi secara konvensional, tidak sama. Kemudian tentu kita ingin level playing field. Yang pedagang yang di Pasar Baru kalau di Bandung atau di Mangga 2 kalau di Jakarta atau Tanah Abang tentu harus diberikan pajak yang sama dengan yang bertransaksi digital, karena tidak boleh orang diperlakukan berbeda gitu, karena kan pastinya penghasilan. Nah, kemudian kita melihat di negara-negara lain pun ini juga sudah dilakukan. Nah, akhirnya kita lihat yang di dalam usaha tadi, kalau sebagai penutup dari saya ada 3 pajak yang akan diperkenalkan. Yang pertama adalah pajak atas perdagangan PMSE. Kita lihat slide 21. Di slide 21, yang pertama yang kita lakukan adalah pemajakan atas konsumsi domestik. Kita lihat ini untuk PPN yang sudah kita terapkan di slide 21 atau 22 barangkali. Nah, kita sudah lihat untuk PPN selama ini sebenarnya PPN-nya sudah ada, ya. Tetapi kalau kita bertransaksi, misalnya Bapak Ibu, kalau kita beli sesuatu barang Netflix misalnya. Nah, prinsip pemajakan yang ada sekarang itu prinsip begini, kalau saya langganan Netflix,
kemudian dikenakan cas let's say 100.000, maka sebenarnya saya harus setor sendiri tuh PPN-nya 10.000. Cuman bisa dibayangkan dengan mekanisme ini kan akan sangat rumit. Sehingga di dalam Perpu 01 yang undang-undang itu sudah diterapkan bahwa pengusaha luar negeri kemudian kita tunjuk sebagai PMSE. Ini sebagai salah satu tadi bagaimana kita mengoptimalkan pajak-pajak dari ekonomi digital yang tumbuh dengan sangat pesat ini. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya, ini mungkin slide terakhir dari saya nih, itu beberapa 28 perusahaan sudah kita tunjuk sebagai pemungut PPN untuk tahun ini. Termasuk diantaranya Zoom, ada segala macam lah, termasuk Netflix dan sebagainya. Sudah kita coba optimal. Walaupun kita akan coba lihat karena bertahap dia pelaporannya, kemungkinan besar mudah-mudahan tahun depan ini sudah bisa dioptimalkan. Kalau tahun ini kelihatan masih baru akan 2 atau 3 bulan saja karena kan sudah di akhir tahun. Kemudian kita masih punya PR 2 lagi, yaitu ya bagaimana pengenaan pajak atas PPh bagi pelaku usaha luar negeri. Yang ini memang potensinya juga sangat besar dan memang menjadi PR seluruh negara. Dan akhirnya kalau untuk PPh selaku kita ini kita lihat bahwa konsensusnya itu adalah kita akan tetap menunggu konsensus global diputuskan sampai dengan akhir tahun ini. Dan kita juga ini ditunggu oleh masyarakat umum sebenarnya. Bagaimana kita bisa memajaki Google PPh-nya ya, bukan PPN-nya. Kemudian bagaimana kita bisa memajaki Facebook, which is ini sebenarnya isu internasional. Yang di bukunya Pak Dandri pasti ada ini. Ini kan lintas negara, orang-orang gampang menghindar, dan ini bukan PR Indonesia saja, ini PR seluruh negara. Sehingga konsensusnya adalah kita tunggu sampai dengan akhir tahun ini kira-kira pemajakan kan tidak boleh juga double taxation. Artinya usaha juga harus dibiarkan hidup, diberikan pemajakan yang adil sesuai dengan sharingnya di masing-masing negara. Dan yang terakhir adalah kita juga punya PR bagaimana mengoptimalkan pajak-pajak digital dari dalam negeri. Tentu tadi memberikan level playing field bagi usaha-usaha, bagi usaha konvensional, dan bagi usaha digital, diberikan treatment yang sama. Jadi sebagai penutup dari saya, betul ini potensinya sangat besar, kita masih perlu masukan banyak juga dari para stakeholder terkait dengan hal ini. Setidaknya kita akan fokus pada 3 hal yang tadi. Yang sudah kita tetapkan PMSE, yang sedang kita tunggu adalah treatment untuk PPh yang akan kita tunggu global konsensusnya, dan yang terakhir kita tetap akan mengoptimalkan digital potensi yang ada di domestik. Yang karena di domestik pun juga terjadi pergeseran pola transaksi dari konvensional ke digital. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi dari saya, mudah-mudahan karena waktunya sangat singkat, jadi ya mungkin agak buru-buru, mudah-mudahan bisa dipahami dan kalau slide-nya nanti bisa dimintakan ke panitia. Terima kasih Mbak Friska. Baik, terima kasih Pak Yon. Tadi sudah komprehensif yang dijelaskan bahwa iya, ekonomi digital adalah keniscayaan tadi. Tapi juga yang tidak kalah penting bagaimana aspek perpajakan juga harus bisa mengimbanginya dengan ekonomi digital yang semakin berkembang ini. Nah, untuk melengkapi pandangan dari Pak Yon, kita akan dengarkan insight dari Ibu Rahayu Puspasari terkait dengan bagaimana pelaksanaan transformasi digital dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah. Silakan Bu Rahayu. Terima kasih Mbak Friska. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dandri Fanto.